Halo Sobat Bipa, pernahkah kalian membaca berita mengenai kuliner, festival, atau kejadian yang ada di Indonesia? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks berita, yaitu informasi yang memuat terhadap hal-hal yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, di dalam teks berita nanti kita bisa belajar banyak hal. Tidak hanya kita mempelajari tentang apa yang terjadi, tapi kita juga bisa belajar mengenai budaya, sejarah, dan hal-hal lainnya. Yuk kita belajar bersama-sama apa sih yang dimaksud dengan teks berita itu. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Teks berita adalah teks yang memberikan informasi faktual tentang suatu peristiwa. Artinya, berita berisi kejadian nyata yang disampaikan secara objektif, jelas, dan menarik. Dalam bahasa Inggris, teks berita disebut dengan news text. Tujuannya adalah agar pembaca atau pendengar mengetahui informasi penting yang ada di masyarakat. Yang menjadi garis bawah dalam teks berita adalah harus bersifat objektif, bukan subjektif. Dalam artian, kita ketika menulis berita itu harus sesuai dengan kejadian yang ada. Kejadiannya A berarti kita tuliskan A. Kejadiannya A, B, C berarti kita tuliskan A, B, C. Jangan sampai apa yang kita tuliskan, apa yang kita laporkan di dalam berita adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Seperti apa? Contoh teks berita yakni seperti ini, dan seperti ini. Yuk lanjut pada komponen teks berita. Teks berita tentu sebuah teks yang memiliki komponen atau memiliki struktur tertentu. Nah, di dalam teks berita itu terdapat 4 komponen. Yang pertama ada judul berita, yang kedua ada kepala berita, yang ketiga ada tubuh berita, dan yang terakhir ada ekor berita. Judul berita. Judul berita harus singkat dan menarik. Misalnya, Selat Solo, perpaduan rasa Jawa dan Eropa. Yang mana kita ketahui bersama bahwasannya masakan Jawa dengan masakan Eropa itu memiliki ciri khas rasa yang berbeda. Akan tetapi Selat Solo yang diberitakan itu memiliki perpaduan antara rasa masakan Jawa dengan masakan Eropa. Yang kedua, kepala berita. Bagian ini menjawab pertanyaan dasar apa, siapa, di mana, dan kapan. Contoh, pada penggalan berita yakni Selat Solo adalah makanan khas kota Solo dari masa pendudukan Belanda. Yang ketiga ada tubuh berita. Di bagian ini penulis menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Penggalan contohnya, bagaimana Selat Solo diciptakan oleh juru masak keraton dan bagaimana proses pembuatannya. Yang keempat, ekor berita. Bagian ini berisi penutup atau makna dari berita. Misalnya pada penggalan, Selat Solo menjadi simbol perpaduan budaya Jawa dan Eropa. Jadi terdapat 4 struktur atau 4 komponen yang biasanya dituliskan dalam berita. Tadi ada apa saja? Judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Selanjutnya, ciri kebahasaan. Tentu dalam teks berita, kenapa bisa disebut teks berita itu pasti memiliki ciri-ciri yang mana ciri-ciri ini akhirnya membedakan antara teks berita dengan teks-teks lainnya. Ciri yang pertama, menggunakan kalimat pernyataan atau bersifat deklaratif. Bagaimana sih yang dimaksud dengan deklaratif? Contohnya, deklaratif itu adalah kalimat yang bersifat memberikan informasi atau yang bersifat informatif. Contoh yang tidak deklaratif yakni, apakah masakan rendang itu asli dari Indonesia? Contoh yang versi informatifnya atau deklaratif, kuliner rendang merupakan masakan asli Indonesia. Tahu bedanya bukan sekarang? Selanjutnya yang kedua, mengandung kata kerja material seperti membuat, menulis, dan memasak. Yang ketiga, menggunakan kata keterangan waktu dan tempat. Misalnya untuk keterangan tempat berarti biasanya itu diikuti dengan kata di awalnya. Di Solo, di Surakarta, di Indonesia, di Jawa, dan di lain sebagainya. Yang kedua itu ada keterangan waktu, kapan perkiraannya. Oh, semisal contoh Selat Solo. Selat Solo itu ada atau muncul ketika masa pendudukan Belanda di Indonesia. Jadi menjawab kapan adanya informasi atau objek yang sedang dibahas. Yang keempat, terdapat kata sambung urutan waktu seperti kemudian, lalu, hingga kini, sampai saat ini, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir atau yang kelima,
Menggunakan bahasa baku dan jelas, tidak berlebihan dan tidak memakai opini pribadi. Jadi teks berita harus disajikan dengan bahasa yang baku, bahasa yang formal, bukan bahasa sehari-hari, bukan bahasa yang sehari-hari kita gunakan untuk mengobrol dengan teman ataupun untuk percakapan sehari-hari. Selanjutnya, cara membuat teks berita. Nah, bagaimana cara membuat teks berita yang baik? Tentu memiliki langkah-langkah atau step-step tertentu agar suatu berita bisa disajikan dengan baik. Yang pertama, tentukan peristiwa yang akan dibahas atau tentukan terlebih dahulu objek apa yang ingin dibahas. Jadi semisal Sobat Bipa ingin membahas kuliner, ya tentukan dulu kuliner apa yang ingin dibahas. Atau Sobat Bipa ingin membahas mengenai sebuah kebudayaan, maka tentukan dulu kebudayaan yang seperti apa. Itu yang pertama. Jadi silakan cari objek terlebih dahulu sebelum akhirnya kita bisa menuliskan berita. Yang kedua, mampu menjawab unsur 5W plus 1H, yakni what, who, where, when, why, and how, yakni apa, siapa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana. Setelah mampu menjawab unsur-unsur itu, ada 6 unsur, berarti ada 5W plus 1H. Nanti Sobat Bipa bisa lanjut ke step berikutnya. Step apa selanjutnya? Step berikutnya yakni menyusun kalimat dengan bahasa yang baku dan informatif. Setelah Sobat Bipa sudah bisa menentukan unsur tadi, langsung kita buatkanlah per kalimat atau per unsur, kita buatkan beberapa kalimat. Oh, kalau saya sedang mengerjakan unsur yang buat apa, berarti nanti kita susun, oh kalimatnya yang cocok seperti ini. Begitu, bisa dipahami sebelum kita masuk pada step selanjutnya. Oke, step yang terakhir atau step selanjutnya yakni gunakan struktur yang sudah dijelaskan barusan, yakni ada judul berita, ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ekor berita. Bisa dipahami? Tentu bisa, karena saya rasa Sobat Bipa merupakan mahasiswa atau pembelajar bahasa yang sudah sangat mahir dan atau akan mahir dalam belajar bahasa Indonesia. Dan komponen ini tidak hanya bisa kita gunakan untuk teks berita yang berbahasa Indonesia saja, akan tetapi bisa saja kita menggunakan struktur ini untuk ke dalam teks berita yang berbahasa selain Indonesia. Berikut saya berikan contoh teks berita sederhana saja yang mungkin bisa Sobat Bipa pelajari dan juga analisis. Bagaimana? Cukup menarik bukan? Dari satu kuliner saja, dari satu kuliner yang disajikan dalam teks berita, kita bisa belajar tentang apa sih yang dimaksud dengan Selat Solo, dan kita juga bisa belajar mengenai sejarah dan juga budaya dari Selat Solo itu sendiri. Jadi teman-teman, teks berita tidak hanya berisikan informasi yang itu-itu saja atau tidak berisikan informasi yang sifatnya luar biasa, amazing, yang sangat wow. Tidak teman-teman, tidak Sobat Bipa. Akan tetapi teks berita juga bisa memuat hal-hal kecil yang sifatnya menarik yang ada di sekitar kita. Bagaimana? Mengenai materi teks berita, Sobat Bipa bisa memahaminya dengan baik atau tidak? Sobat Bipa teruslah berlatih membaca dan menulis teks berita, karena banyak hal di sekitar kita yang bisa kita tulis dan bisa kita sampaikan dalam bentuk teks berita. Maka dari itu, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.